Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tentang atau pembahasan tentang qawaidul fiqhiyah. Sebelumnya kelihatan nggak ini? Kelihatan Ustaz, kelihatan insyaallah. PDF-nya kelihatan ya? Ya, bentar ya, sebentar. Ya, langsung saja kita mulai pembahasan kita. Baru 5 orang yang hadir ya, baru 4 orang ya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari tentang kaidah keberapa? Ke-30 ya. Sampai mana kita? Halaman berapa? Semalam Ustaz, kita di kaidah 28 Ustaz. 28. Iya Ustaz. Halaman ini udah kayaknya. Ya, tentang fardu ain dan fardu kifayah udah ya? Udah Ustaz. Udah. Kaidah ke-30 al-amru ba'dan nahi ya. Perintah setelah larangan itu menunjukkan kepada mubah udah kan? Udah Ustaz. Udah. Ya. Ya, sampai situlah. Berarti kita merujak sedikit bahwasanya perintah setelah larangan itu menunjukkan kepada mubah atau mengangkat keharaman tersebut ya. Contohnya Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dia di sini larangannya adalah wa dzarul bai', dan janganlah kalian atau hindarilah berjual beli setelah azan kedua dari salat Jumat. Kemudian fa idza qadaitumus salata fantashiru, maka di sini ada perintah fantashiru ya. Maksudnya boleh berjual beli. Jadi di sini ada perintah setelah larangan menunjukkan bolehnya berjual beli ya setelah ya, maksudnya di sini berjual beli ini adalah bukan sebuah keharaman dan bukan sebuah kewajiban, akan tapi sebuah yang mubah. Begitu juga ya di dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman pertama kalinya, la tahillu sya'airallah, janganlah kalian menghalalkan, maksudnya sya'airallah maksudnya di sini hewan-hewan, janganlah kalian memburu hewan-hewan buruan ya, baik itu burung apapun sebelum kalian bertahallul ya pada saat umrah atau haji ya. Kemudian Allah melanjutkan wa idza halaltum fastadu ya, fastadu ya, ketika kalian telah bertahallul maka bolehlah kalian Kenapa mingga ini? memburu di situ ya, boleh di situ memburu Ya udah gak apa-apa hewan kalau gitu. buruan. Paham ya? Ya, di sini kita masuk ke kaidah ke-31 ya. Lihat halaman 48. Waf'al ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bikulli ma qad waradat. Litaf'ala as-sunnata fil wajhaini wa tahfadhu syar'a
bizin nau'aini. Ya, di sini waf'al ibadatan in tanawwa'at wujuhuha bikulli ma qad waradat. Litaf'ala sunnata fil wajhaini wa tahfadha asy-syar'a bizin nau'aini. Sekarang kaidah ke-31, annahu idza waradat al-ibadata ala wujuhin mutanawwi'atin. Ya, jadi ketika ada ibadah yang datang dari Al-Qur'an atau sunnah yang mana caranya ini berbeda-beda. Kadang Nabi melakukan begini, kadang Nabi melakukan begitu, ya. Itu dia maksudnya tanawwa'at, ya. Nah, hal afdal an takhtar wahidan namsi 'alaiha au na'khudha bikulli ma warada. Bikulli ma warada, apakah yang lebih bagus itu kita memilih salah satu dari cara tersebut, ya. Misalnya ada 3 cara atau ada 2 cara. Apakah yang lebih bagus atau yang lebih baik kita mengambil salah satu cara tersebut dari cara tersebut, atau kita mengambil semua cara tersebut, kita lakukan, ya, 3 atau 2 cara tersebut. Yang mana yang lebih afdal? Fi hadza khilafun, ya, maka di sini ada khilaf bainal ulama, wa rajih, ada khilaf dan yang paling rajih, ya, anna mala bihadza taratan wa bihadza taratan. Yang paling rajih adalah kita melakukan dengan cara yang seperti ini dan cara yang seperti itu terkadang. Jadi misalnya ada 3 cara. Contohnya terkadang Nabi Muhammad SAW kalau 2 rakaat duduknya iftiras, kadang tawarruk, ya. Nah, jadi yang paling afdal bagi kita apa? Untuk mengambil dua-duanya. Kadang kita sholat subuh misalnya iftiras, kadang tawarruk, ya. Atau telunjuk kita ada yang goyang, ya, pada tahiyat akhir, ada yang enggak bergoyang. Nah, itu dua-duanya datang dari Nabi Muhammad SAW. Yang paling afdal kita lakukan keduanya. Ya, paham ya? Wadzalika, dan begini juga contohnya, misalnya apa? Doa istiftah, ya. Wadzalika mislu al-adiyah al-istiftah, ya. Adiyatul istiftah fi shalat, ya. Doa istiftah contohnya ada Allahumma ba'id baini wa baina. Ada juga apa yang satu lagi? Yang sering kita Allahumma ba'id baini wa baina, ya. Ada lagi satu lagi? Ya, ada. Ada yang pernah dengar? Biasanya kalau dari, ya, coba apa? Allahumma kabiro, ya. Ya, Allahumma kabiro, ya. Nah, itu ada 2 bacaan, dan ini dua-duanya ada dalilnya datang dari Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga misalnya ada saat bacaan ketika ruku, ya, misalnya ada misalnya pada saat sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya. Itu yang sering kita baca. Ada juga yang subhana rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ada juga, ya. Itu dua-duanya datang dari Nabi Muhammad SAW. Ya, wal alfazu azan, dan lafaz-lafaz azan, ya. Wa anwa'ut tasbih, ya. Wa anwa'u at-tasbih, ya. Macam-macam bertasbih, ya. Ba'da salat, maksudnya tasbih ba'da salat, ya, ada beberapa bacaan. Wa alfadu at-tasyahud, ini kebanyakan alfat, ya. Kebanyakan doa-doa, ya. Begitu juga doa tasyahud, ya. Wa hadza ikhtiyaru Syekh Islam Ibnu Taimiyah, maka ini adalah pilihan dari atau pendapat yang paling rajih ini adalah pendapat dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah, wa huwa as-sahihu li anna fihi faidatain isnain, ya.
Ini sahih, kenapa? Karena di dalamnya terdapat langsung sekaligus dua faidah. Ya, yang mana ini disebutkan isnaini dzakarahuma an-nazim wa huma yang disebutkan an-nazim yaitu yang apa itu? Al-ityanu bisunnah biwajhain biwajhaiha, yaitu mengerjakan sunnah dengan dua sisinya. Maksudnya dua sisi yang datang dari Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kalau misalnya memang ada dua dalilnya, tidak harus kita mengerjakan salah satunya saja, akan tapi bisa mengerjakan dua-duanya. Litaf ala sunnah fi wajhaini, itu dia maksudnya, ya. Atau kita menjaga syariat, ya, maksudnya tidak membuang syariat begitu saja padahal sudah datang hadisnya dari Nabi, ya. Harusnya kita kerjakan bil amal bin nau'ain, ya. Nah, itu di dalam lafadznya wa tahfadhu asy-syar'a bizin nau'aini, ya. Itu dengan kita menjaga syariat dengan dua macam itu kita kerjakan. Li'anana idza lam na'mal bi ahadihima sunniya wa doa, nusya wa doa, ya. Karena ketika kita tidak mengerjakan dua-duanya, kita hanya mengerjakan satunya saja, maka itu akan terlupakan dan hilang, ya, waliyadzubillah. Itu dia maksudnya disunahkan untuk mengerjakan dua-duanya ketika memang banyak ada sahih riwayat datang dari Nabi Muhammad SAW, ya. Wal jamaat thariq. Nah, lihat di sini kaidah ke-32. Wal jamaat thariqatan nabi, ya, wa alzamat thariqatan nabi sallallahu nabil mustafa wa khud bi qaulir rasyidin al-khulafa al-khulfa. Lihat di sini walzim tariqatan nabil mustafa wa khud bi qaulir rasyidin al-khulafa. Lihat di sini wahia al-luzum tariqatin nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yajib alal insani an yattabi'a sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulillahi ta'ala aidan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa qaulu ta'ala aidan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum fajtanibuhu wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Wa qauluhu wa khud biqaulir rasyidin al-khulafa wa hum al-khulafa al-arba'ah, ya, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ya, di sini kaidah ke-23 wa alzim tariqatan nabi, yaitu berpegang teguhlah dengan tariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khud, dan ambil pendapat apa al-khulafa'ur rasyidin biqaulir rasyidin, maksudnya khulafa'ur rasyidin, ya, 4 khalifah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu maksudnya adalah berpegang teguh dengan tariqatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, bagaimana berpegang teguh dengan tariqatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu mengerjakan apa yang diperintah. Maksudnya ketika ada hadis sahih itu harus kita amalkan, ya. Sebagaimana hadis sahih tersebut, tidak boleh menyeleweng sana, tidak boleh menyeleweng sini. Ketika ada perintah dikerjakan, ketika ada larangan dihindarkan, ya. Ketika ada larangan dihindarkan. Jadi ini adalah sebuah kewajiban bagi manusia untuk mengikuti sunnah atau jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya. Ketika Nabi Muhammad atau Rasul itu datang, maka ambillah, ya, dan ketika ia melarang sesuatu maka hindarilah. Wa qaulu ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah bagi siapa yang menyeleweng dari perintahnya, maksudnya perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana an tusibahum fitnah, maka akan
ditimpakan fitnah, ya maksudnya ini fitnah syubhat dan fitnah syahwat, wa yusibahum adzabun alim. Nah, di dunia mereka akan ditimpa fitnah dan di akhirat mereka akan ditimpa azab yang pedih. Itu bagi siapa? Bagi yang menyeleweng terhadap perintah, ya. Kita ketika misalnya kita sering berdosa, sering menyeleweng perintah Allah, maka akan terjadi musibah setelahnya, ya. Musibah yang disebabkan dengan dosa itu, yaitu baik itu ada syahwat, muncul syahwat yang baru, ya, syahwat yang baru, atau muncul subhat, ya. Kita sering enggak mau datang ke majelis ilmu, sering menyepelekan ustaz, sering mengejek ustaz, maka kita nanti akan ditimpa syubhat, yaitu apa? Syubhat tentang keyakinan kita. Nanti kita malah ragu tentang ini, tentang akidah kita ragu, ya, wal iyadzubillah. Nah, itu semua disebabkan oleh dosa, dan pada hari kiamat nanti akan apa? Ditimpa dengan azab yang pedih. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Manahaitukum fajtanibuhu wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan maka datangilah sebisa kalian, ya. Jadi sini ada perbedaan antara larangan dan perintah. Kalau larangan harus ditinggalkan 100%. Paham, ya? Kalau perintah dikerjakan sebisanya, ya. Nah, kalau perintah misalnya kita sholat, disuruh sholat berdiri, tapi kita nggak bisa, maka kita sholat duduk. Nah, itu maksudnya sebisanya, ya, karena kita bisanya cuma duduk, nggak bisa berdiri, misalnya kakinya sakit, ya. Adapun larangan, maka tidak ada kalimat sebisanya. Contohnya, jangan minum khamar, ya. Maka kita bisanya nggak bisa kalau nggak minum khamar sehari, bisanya sedikit-sedikit gitu, nggak bisa, ya. Ya, jadi kalau misalnya dilarang jangan minum khamar, itu harus 100% dia menjauhi, nggak boleh minum khamar, ya. Menjauhi dari meminum khamar tersebut, ya. Paham, ya, perbedaan antara larangan dan perintah. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW, dan bukan ini, dan lafaz nazim, perkataan nazim, wa khudh bi qauli rasyidin al khulafa, ya, maksudnya ambillah perkataan para khulafa ar-rasyidin, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dari hadis Arba'in, ya, hadis ke-30 berapa kalau enggak salah, 39, ya, dari sahabat siapa? Siapa yang tahu sahabatnya? Wasam'ah wa ta'ah wa in ta'amaru alaikum abdun habasyi. Siapa yang dah hafal ini? Yang dah hafal Ustaz kasih nilai. Udah hafal hadis Arba'in kelas 12 ini? Udah pada hafal belum? Hadis Arba'in. Dari kalau nggak salah Ustaz, ya, dari seorang sahabat, ya. Wa azana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub azarifat minhal uyun ka'annaha mau'izatun muwadda'. Ya, faqala ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwadda' fa'usina. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallah wa sam'ah wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi fa inna man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa addu 'alaiha bin nawajid, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nah, lihat di sini, ya, fa alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian untuk berpegang teguh terhadap sunnahku, dan sunnah siapa? Dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Nah, di sini dalilnya boleh mengambil perkataan perkataan khulafa ar-rasyidin, ya, istihad mereka. Contohnya Utsman bin Affan mengadakan apa? Mengadakan azan sholat Jumat menjadi 2 kali azan. Itu tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tapi masuklah kepada bid'ah. Apakah Utsman mengadakan suatu bid'ah? Tidak. Akan tapi di sini adalah sunnah khulafa ar-rasyidin, ya. Jadi dia termasuk sunnah khulafa ar-rasyidin, dan enggak apa-apa kita mengadakan azan 2 kali di dalam sholat Jumat. Paham, ya? Nah,
Yaitu khulafa ar-rasyidin adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Wakila inna qaulahum hujjatun. Ya. Wa fi'lahum laisa bihujjatin li'annahum ghairu ma'sumin. Lihat di sini perkataan beliau atau perkataan mereka ya, atau pendapat-pendapat 4 khalifah ini adalah hujjah ya. Kenapa? Karena mereka adalah sahabat yang 4 sahabat yang paling utama di dalam agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW. 4 manusia paling utama atau paling afdol ya setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka perkataan mereka ini ditetapkan para ulama bahwasanya perkataan mereka adalah hujjah ya. Karena mereka berkata dengan ilmu dan tidak berani berpendapat tanpa ilmu. Akan tetapi perbuatan mereka yang tidak mereka katakan adalah tidak hujjah. Karena kenapa? Karena mereka adalah manusia dan bukan rasul ya, dan mereka tidak maksum. Paham ya? Tidak terlepas dari dosa. Wa zahir anna fi'lahum hujjah. Wa zahir anna qaulahum hujjatun wa fi'lahum hujjatan aidan li'annahum aqrab ila shawab. Nah, di sini yang paling jelas, yang paling zahir atau yang rajih bahwasanya perbuatan dan perkataan mereka itu dua-duanya hujjah karena itu paling dekat dengan apa? Dengan as-shawab, dengan kebenaran, min ghairihim fi man ba'dahum minal khulafa ya, minal khulafa qaulihim bihujjatin wa huwa rajih ya. Maka qauluhum bihujjatin itu rajih. Yang paling rajih adalah perkataan dan perbuatan mereka itu dua-duanya adalah hujjah ya, yaitu 4 khalifah yang pertama. Adapun khalifah setelahnya maka perkataan dan perbuatan mereka bukan hujjah. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjutkan satu kaidah lagi. Ya udah 3 kaidah. 2 kaidah ya. Sekarang kaidah yang ketiga kita lanjutkan. Qaulus sahabi hujjatun alal asah. Ya, ma lam yukhalifu mislahu fama rajah ya. Lihat di sini perkataan sahabat ya, semua sahabat itu adalah hujjah ya. Nah, berarti di sini khalifah yang mana itu masih sahabat adalah hujjah. Akan tapi khalifah yang tidak sahabat lagi seperti khalifah Abbasiyah ya, khalifah Umayyah itu tidak hujjah. Kenapa? Karena mereka adalah tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bukan sahabat ya. Maka yang paling benar bahwasanya perkataan sahabat adalah hujjah malam yukhaliful mislahu ya, yang mana dia tidak diselisihi atau menyelisihi para pendapat yang lainnya ya, yang lebih rajih daripada yang lainnya ya. Lihat di sini, jika ada seorang sahabat yang mengutamakan pendapat dan tidak diingkari oleh sahabat-sahabat lain, maka di sini adalah menunjukkan bahwasanya perkataan tersebut adalah hujjah ya. Karena kalau tidak hujjah atau menyeleweng syariat, maka pasti akan diperingati oleh sahabat yang lainnya. Wa hiya qaulu sahabi qaulan fahal qauluhu hujjah am laisa bihujjah. Nah, maka perkataan sahabat ini hujjah atau enggak? Ikhtalafal ulama, maka ulama berbeda pendapat di dalamnya menjadi 2 pendapat. Yang pendapat pertama bahwasanya perkataan para sahabat itu adalah hujjah ya, hujjah dapat ditegakkan hujjah. Lianna sahabat khairul quruni wa alamuhum bi syariatillah wa aqrabuhum ila ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahum aqrabun nas ilal haq ya. Karena mereka adalah sebaik-baik kurun dan yang paling mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah yang paling dekat dengan Rasulullah ya, yang mereka adalah murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah manusia yang paling dekat dengan kebenaran ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya perkataan para sahabat itu adalah hujjah. Maka ketika para sahabat mengucapkan sebuah perkataan
Wa qala man ba'dahu qudima qaul sahabat wahtajja bihi. Lihat di sini ketika sahabat mengucapkan sebuah pendapat dan orang-orang setelah sahabat dari tabi'ut tabi'in mengucapkan sebuah pendapat juga, jadi mereka bertentangan, maka yang diambil adalah pendapat sahabat. Kenapa? Karena sahabat yang paling dekat dengan Nabi dan yang paling mengerti tentang syariat Islam. Paham ya? Itulah dia keutamaan sahabat. Maka di dalam pelajaran hadis, ada pelajaran mustalah hadis kan? Ya, maka ada istilah mursal sahabat, ya, mursal sahabi, yang mana sahabatnya ini tidak disebutkan, akan tapi tetap sahih. Kenapa? Karena semua sahabat adalah adil, ya, jadi tidak dipermasalahkan, ya, tidak diketahui sahabatnya di situ. Nah, wakila inna, nah ini pendapat kedua. Wakila inna qaula sahabi laisa bihujjatin li'anna sahabi ghairu ma'sumin wa kam min aqwali sahabati kanat alal khilafi ma ja'at bihi sunnah fa yata'azzar lahum fiha fa idza kanu ghairu ma'sumin kanu mislu ghairihim fil hujjah. Ya, maka di sini pendapat kedua mengatakan bahwasanya pendapat para sahabat, perkataan para sahabat itu bukan hujjah. Kenapa? Karena para sahabat adalah manusia biasa dan bukan rasul. Jadi mereka tidak maksum. Nah, mereka tidak terhindar dari dosa. Ya, tidak dibersihkan dari dosa. Ya, maka betapa banyak perkataan-perkataan mereka yang maksudnya tidak berjalan lurus dengan sunnah, ya. Karena apabila mereka bukan maksum, maka perkataan mereka juga bukan hujjah. Itu pendapat yang kedua. Ya, itu pendapat yang kedua. Wa fasala ba'duhum faqala amma sahabah fuqahaul ma'rufin bil fiqhi wal fataya fa haula'i qauluhum hujjah li'annahum la syakka an ilmihim anna ilmahum agzaru wa ausa'u wa aqrabu ila shawab. Dan perkataan ada pendapat ketiga di sini mengatakan yang hujjah bahwasanya para sahabat yang terkenal, yang ma'ruf dengan ahlu fikih, ya, dengan ahlul fatwa, maka pendapat mereka terhadap menfatwa itu adalah hujjah. Kenapa? Karena mereka yang diakui keilmuannya dan sangat dekat terhadap kebenaran. Itu dia pendapat ketiga. Wa amma man kana mujarrad as-sahabah, ya, wa amma man kana mujarrad as-sahabah walam ya'rif bi fiqhin wala ilmin, ya, fa inna qaulahum laisa bihujjatin wa laisal qaulu al-mufassalu aqrab ila as-shawab. Wala hadza fama fi an-nazmi laisa ala itlaqi ay anna qauluna qaulu sahabi hujjah laisa ala itlaqi wa qauluna ma lam yukhalifu mislahu fama rajah, yakni annahu yashtaritu liqauni sahabi hujjah alla yukhalifu qaula sahabil akhar, ya, mislahu fil fiqhi wal ilmi fama rajah ay fa yuttaba'u ma rajahahu dalilu minal kitabi wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yastaditu syaratul akhar lakinnahu ma'lumun wa huwa ala yukhalifu an-nasan min kitabi aw sunnatin fa idza khalafa nasul kitabi aw sunnati fa qawlu laisa bihujjah bal yata'azzar lahu. Wa qala Ibnu Abbas yushaku an tanzilu alaikum hijaratan yushaku antanzila alaikum hijaratun minas sama'i aqwalun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Lihat di sini, ya, bahwasanya tidak yang rajih. Gimana yang rajih? Gimana penggabungan kita antara tiga pendapat ini? Maka yang paling benar adalah perkataan sahabat itu tidak bisa diitlakkan bahwasanya semua perkataan sahabat itu adalah hujjah, ya, atau benar. Kenapa? Karena ada syaratnya. Maka, ya, maka karena
kita pahami bahwasanya pendapat para sahabat atau perkataan para sahabat itu menjadi hujjah ketika ada dua syarat, ya. Yang pertama, syarat ini telah disebutkan oleh Nazam ini, yaitu yang mana syaratnya tidak menyelisihi perkataan sahabat lain, ya. Ketika ada menyelisihinya maka itu bukan hujjah, paham ya? Jadi ketika ada seorang sahabat mengatakan tentang pendapat dan tidak diselisihi oleh sahabat lainnya, maka itu adalah hujjah. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah tidak bertentangan dengan kitab dan sunnah. Kalau bertentangan dengan kitab dan sunnah, jelas itu adalah salah dan bukan hujjah. Akan tapi kalau tidak bertentangan dan sesuai Alkitab dan sunnah, maka itu dia hujjah. Paham ya? Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, maka akan ditakutkan turun batu-batu dari langit, karena ketika Rasulullah mengatakan begini, akan tapi kalian mengatakan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Jadi di sini tidak boleh bertentangan antara perkataan Rasulullah dan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ketika bertentangan maka dikedepankan perkataan Rasulullah dan perkataan Abu Bakar dan Umar, itu jelas salah. Akan tapi ketika tidak bertentangan maka perkataan Abu Bakar dan Umar ini adalah hujjah, ya. Dan begitu juga sahabat yang lainnya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Paham ya? Ya, kalau udah paham, kalau nggak paham silahkan ditanya. Kalau nggak paham kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada bait ke-34 untuk pertemuan minggu depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.